Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak hari itu Pak Hati jadi Menko bagaimana Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Ya nanti diberi bonus. Ya nanti baru ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Selamat ya. Itu tadi keterangan pers Pak Presiden Jokowi terbaru ya pagi ini hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Intinya bahwa Pak Jokowi menjamin Kejaksaan Agung di dalam mengusut kasus ini dilaksanakan secara profesional dan terbuka. Yang kedua, yang juga penting ini, bahwa pasca ditetapkannya Menteri Kominfo, Johnny Plate, Sekjen Nasdem ini, menjadi tersangka, kemudian Pak Presiden menunjuk Pak Mahfud MD menjadi PLT. Itu ya. Nah, terkait korupsi yang gegirisi ini, seperti apakah modusnya sehingga Johnny Plate, Sekjen Nasdem dan beberapa tersangka lainnya tega menggelapkan atau merugikan uang negara yang dikorupsi sebesar 8 triliun rupiah. Kita simak penjelasan dari Kejaksaan Agung berikut ini. Jadi tersangka IH dan tersangka AAL ini adalah bersama-sama ya kan, menunjuk suatu perusahaan tertentu untuk mendapatkan suatu proyek atau tender ya di beberapa tower yang dibangun, yaitu tower 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, yang mengarahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan itu adalah perusahaan yang dekat dengan IH dan AAL yang sudah ditunjuk sebelumnya gitu loh. Nah, seperti apakah gegirisinya mega korupsi yang dilakukan oleh tersangka Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem ini? Berikut keterangan dari Pak Mahfud MD yang telah ditunjuk menjadi PLT Kominfo ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa proyek BTS tersebut mangkrak, ya, korupsinya luar biasa, 8 triliun rupiah. Duit sudah dikeluarkan, tetapi faktanya proyeknya malah mangkrak. Lalu uang itu kemana? Ini sungguh membuat kita emosi, betul-betul sangat emosi. Dan ini dilakukan pada saat negara sedang parah-parahnya terjerat pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 yang lalu. Nih, mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak. Oleh sebab itu semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1 sekian triliun. Namun kemudian BPKP turun tangan, kata Pak Mahfud MD semalam ya di Jakarta. Proyek tersebut dimulai pada tahun 2020 dan ditargetkan rampung pada 2024. Hingga tahun 2021 dana sudah keluar sekitar 10 triliun rupiah, namun barangnya tidak terlihat. Lalu diperpanjang sampai Maret untuk mencetak taruhlah sederhana tiang-tiang pemancar sinyal itu seharusnya 4.200, lalu ditunda 1.200 lalu ditunda karena barangnya nggak ada sambungnya. Hingga pada akhir tahun 2021 proyek diperpanjang hingga Maret 2023. Memang ada tiang BTS sebanyak 985 tiang, namun tidak berfungsi dengan semestinya. 10 triliun sudah dikucurkan. Dari targetnya tidak memenuhi jauh sekali, baru ada 985, tetapi itu pun tidak berfungsi. Barangnya tidak berfungsi, tiang-tiangnya.
Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Tiang itu dijeda dengan satelit oleh BPKP, ditemukan hanya ada 985. Itu pun disampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati, enggak ada gerakan sinyal dioperasikan. Kata Pak Mahfud, ini dilansir oleh Detik News. Allah karim. Oke, Pak Jokowi sudah mengapresiasi kerja tegas dan menjamin akan profesionalitas Kejaksaan Agung atas pengusutan kasus ini. Mudah-mudahan segera terbuka siapa saja yang terlibat dalam mega korupsi 8 triliun rupiah ini. Sekjen Partai Nasdem Johnny Plet sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mudah-mudahan dalam persidangan nanti akan membongkar siapa-siapa. Tidak menutup kemungkinan politisi-politisi di partainya dia bekerja juga. Kalau memang ikut terlibat, maka Pak Johnny Plet juga harus terang-benderang mengungkapkan kepada publik. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan negara. Ini duit bukan sedikit, ini duit sangat besar, 8 triliun rupiah. Gak main-main nih menjelang pemilu. Kalau sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik partai tertentu, luar biasa. Ini nggak bisa diampuni, harus dibubarkan. Kalau perlu partainya dan tersangkanya harus dihukum mati. Sekali lagi yang paling pantas untuk hukuman ini adalah hukuman mati. Karena dana besar di tengah pandemi COVID, negara sedang susah, dikorupsi luar biasa besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada breaking news, berita yang menghebohkan sekali ini. Plus memalukan, yakni orang dekat, orang kepercayaannya Surya Paloh, yakni Pak Johnny G. Plet, Pak Menteri Komunikasi dan Informasi, tersangka ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Tersangka atas kasus proyek BTS, proyek BTS 4G senilai sekitar 8 triliun rupiah. Kita sudah sepakat yang namanya intoleransi, radikalisme, terorisme, korupsi adalah musuh besar rakyat, musuh besar bangsa dan negara yang harus dibabat habis siapapun pelakunya. Ya, sekali lagi, siapapun pelakunya yang terlibat dengan kasus korupsi, intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dibabat habis. Demi keutuhan dan keamanan bangsa dan negara. Demi keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaku-pelaku koruptif, orang-orang intoleran, orang-orang radikal, teroris, ormas-ormas yang terafiliasi dengan semua itu harus dibabat dan dihukum berat.